Mulai aja. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Regional Seksi Z Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta. Kami akan mempresentasikan mengenai larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Republik Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Julian Jatimas Damai Asih, yang kedua Alexander Wilanov Premite, ketiga Partogi Christian, keempat Valdi Razi Pradana Putra, dan kelima Haura Bazilan Mulia. Latar belakang dari paper kami sendiri adalah Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan melimpah, sangat menarik perhatian bagi dunia global, terlebih lagi pada sumber daya nikel. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbanyak di dunia, yaitu dengan jumlah 72 ton nikel. Cadangan nikel tersebut mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia, yang berjumlah 139,4 juta ton nikel. Besarnya jumlah cadangan nikel yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat banyak negara menginginkan biji nikel mentah dengan harga yang murah dari Indonesia. Terlebih lagi pada saat ini nikel merupakan bahan baku utama dalam membuat lithium baterai yang nantinya dipakai untuk kendaraan elektrik berupa mobil, motor, bus, dan truk. Penggunaan nikel di masa yang akan datang diprediksi akan meningkat sesuai dengan permintaan akan kendaraan yang ramah lingkungan. Perubahan permintaan terjadi dari kendaraan konvensional dengan mesin yang menggunakan bensin atau solar sebagai bahan bakar akan berubah menjadi kendaraan elektrik yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya, sehingga tidak menghasilkan polusi udara. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga turut andil dalam mendorong perubahan mobilitas masyarakat dunia yang saat ini menggunakan kendaraan konvensional untuk berubah menggunakan kendaraan elektrik. PBB melalui UNEP atau United Nations Environment Program atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan sebuah program khusus untuk menangani masalah climate change atau perubahan iklim, yaitu Global Electric Mobility Program, yaitu sebuah rencana atau strategi dari PBB yang mewajibkan negara-negara melakukan transisi dari penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan elektrik, dilakukan paling lambat tahun 2035 pada negara maju dan tahun 2040 pada negara berkembang, dengan harapan untuk memenuhi target zero emission di tahun 2050 di seluruh dunia. Dengan melihat peluang yang ada, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memerintahkan untuk menutup pintu ekspor terhadap berbagai barang tambang mentah asal Indonesia. Salah satunya adalah nikel yang menjadi bahan baku utama pembuatan lithium baterai bagi kendaraan elektrik. Pemerintah melakukan pelarangan ekspor biji nikel mentah melalui Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Tidak terima dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, Uni Eropa melalui Komisioner Perdagangan Cecilia Malmström mengadukan kebijakan pemerintah Republik Indonesia tersebut kepada World Trade Organization atau WTO pada November tahun 2019. Uni Eropa menuding bahwa pemerintah Indonesia melakukan pelarangan ekspor biji nikel bertujuan untuk mengembangkan industri stainless steel di dalam negeri secara tidak adil. Uni Eropa menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan resiko besar bagi Uni Eropa pada sektor pajak. Selanjutnya, kelompok kami mengambil rumusan masalah mengenai yang pertama, apa tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia dan dasar hukum yang digunakan dalam menggugat Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya konkret pemerintah Indonesia menindaklanjuti gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Kemudian yang ketiga, bagaimana implikasi dari larangan ekspor biji nikel
terhadap organisasi internasional di dunia maupun masyarakat global. Selanjutnya, tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia dan dasar hukum yang digunakan. Uni Eropa menggugat Indonesia atas asumsi atau tuduhan bahwa kebijakan pembatasan ekspor biji nikel Indonesia melanggar beberapa ketentuan yang mengatur bahwa negara anggota WTO dilarang melakukan pembatasan selain tarif, pajak, bea lain, dan buka pembatasan lain, termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor, dan kegagalan untuk segera mengaplikasikan langkah-langkah ini tentang tidak konsisten dengan GATT 1994, dan Uni Eropa menuduh Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 76 tahun 2012 dan PMK nomor 105 tahun 2016 telah melakukan skema subsidi yang dilarang berdasarkan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Subsidi yang dilarang adalah pembebasan bea impor terhadap perusahaan yang sedang melakukan modernisasi atau pembangunan dan pembangunan pabrik dan kawasan tertentu yang termasuk dalam kawasan pengembangan industri potensial 1. Ada 3 dasar hukum yang digunakan dalam Uni Eropa dalam gugatan mereka terhadap Indonesia di World Trade Organization, yaitu yang pertama, selanjutnya, dalam kebijakan yang diatur oleh pemerintah kita ini, tentu ada berbagai macam perspektif dan sisi penilaian baik secara ketentuan, resiko, efek, dan pengaruh dan lainnya. Dan tentunya pasti ada tindakan dari pemerintah kita, terutama dalam menghadapi imbas dari perhentian ekspor ini, seperti gugatan yang dilayangkan oleh World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Selanjutnya. Upaya konkret pemerintah Indonesia menindaklanjuti gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa ini. Dalam kebijakannya itu yang diatur oleh pemerintah kita ini tentu ada berbagai macam perspektif dan sisi penilaiannya, baik keuntungan atau resikonya, efeknya, pengaruh, dan lainnya. Dan tentunya juga pasti ada tindakan sama dari pemerintah kita ini untuk menghadapi imbas ekspor ini. Gugatan dari WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia ini disampaikan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, bahwa karena kita sebagai sumber daya top nikel, maka dengan cara apapun akan kita lawan imbas-imbas tersebut. Karena berdasarkan perhitungan kepala negara kita bahwa dengan pemberhentian ekspor nikel ini, kita dapat meraup keuntungan sekitar 284 triliun rupiah atau 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Bahkan jika kita juga memberhentikan ekspor bahan mentah lainnya, yaitu bauksit dan tembaga, maka Indonesia bisa mendapat keuntungan sampai 35 miliar dolar AS. Dan juga usaha dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja di lahan negara sendiri. Tanggapan pemerintah juga bahwa pemberhentian ekspor ini bukan berarti kita menutup diri terhadap negara asing. Nantinya tentu kebijakan pemerintah kita adalah jika adanya keinginan untuk bekerja sama, maka pemerintah akan terbuka. Namun pihak asing harus berinvestasi dan berproduksi entah melalui pihak swasta ataupun BUMN. Dan juga dalam gugatan WTO bahwa Indonesia telah melanggar pasal 11 ayat 1 GATT 1994 dalam perdagangan internasional terutama tentang produk nikel mentah. Upaya hukum pemerintah kita ini dalam menangani gugatan WTO ini adalah dengan adanya tim pembela Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama Deputi Bidang Pertambangan dan Investasi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, dan Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia. Dan di Jenewa serta beranggotakan pejabat dari Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral yang dibantu oleh kuasa hukum pemerintah Indonesia. Telah menyiapkan sanggahan atas gugatan. Haruslah secara bijaksana untuk memberikan pengaruh positif kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Nikel dan bahan mentah lain merupakan material yang mempengaruhi masa depan dan tentu perkembangan Indonesia. Maka dari itu Indonesia akan terus maju walaupun harus melawan Uni Eropa. Selanjutnya. Pembahasan ketiga dari rumusan masalahnya yaitu implikasi dari larangan ekspor biji nikel terhadap organisasi internasional di dunia maupun masyarakat global. Implikasi larangan biji nikel ini terhadap organisasi internasional ataupun nasional tentunya terjadi beberapa ketegangan seperti gugatan WTO. Namun juga ini tentu dihadapi oleh pemerintahan kita dan mempererat hubungan antar kementerian untuk maju membela Indonesia di Jenewa. Banyaknya organisasi seperti Eurofair atau Asosiasi Baja Eropa menyampaikan pendapat mereka bahwa dengan kebijakan yang dilakukan Indonesia berdampak juga ke berbagai bidang selain pengolahan baja seperti lingkungan, dan efek ini terhadap hubungan antar organisasi menciptakan cara bersaing atau cara berseteru yang baik, yaitu dengan menyampaikan pendapat dari masing-masing bidangan yang terpengaruh kepada badan yang berwenang, dan kemudian badan yang berwenang seperti WTO bisa melakukan pemecahan masalah dengan organisasi nasional atau perwakilan tim dari Indonesia dari bagian jaringan advokasi tambang Jatam, yaitu organisasi nasional juga dapat menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan dampaknya terhadap alam dan pekerja seperti nelayan. Sejauh ini dampak kebijakan ini terhadap organisasi internasional atau nasional tentu belum mendatangkan dampak negatif dan justru membuat lebih banyak pemerhati dalam masalah seperti dampak dan efek lingkungan. Kemudian kesimpulan dari kasus yang kelompok kami ambil, yaitu upaya yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui World Trade Organization atau WTO tentang kebijakan larangan ekspor biji nikel merupakan dengan upaya konsolidasi guna penanganan kasus secara bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan konsultan hukum yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dalam persidangan DSB WTO serta merumuskan tanggapan atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa serta melakukan kodifikasi pernyataan bersama untuk merespon pertanyaan media dan publik terkait gugatan tersebut. Lalu pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan tim khusus untuk mendukung dan menyampaikan pernyataan pembelaan. Selanjutnya. Saran dari kelompok kami, aksi yang dilakukan Indonesia mungkin memiliki dampak yang positif dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa seluruh dunia ingin menggunakan nikel karena banyak industri yang membutuhkannya dan salah satu dari industri tersebut adalah pembuatan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Kendaraan listrik merupakan tanda bahwa manusia sudah sadar akan carbon footprint-nya dan ingin melakukan sebuah aksi yang akan mengurangi hal tersebut. Menurut kami, alangkah baiknya untuk mengurangi tensi antar negara yang sekarang sudah dirasakan karena perang antara Ukraina dan Rusia, agar Indonesia bekerja sama dengan WTO dan negara-negara yang membutuhkan salah satu sumber daya Indonesia. Mungkin agar Indonesia tidak merasa seakan hanya dipergunakan, pemerintah bisa melakukan suplai nikel namun dengan insentif kepada masyarakat Indonesia dengan cara membangun pabrik atau melakukan giat yang akan sangat terasa kepada ekonomi dalam negeri agar semua bisa mendapatkan untungnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.